Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Kali ini saya akan membahas film asal negeri gingseng Korea Selatan. Tentunya dengan judul Recall. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Soo Jin yang mulai bisa melihat masa depan saat dia kehilangan ingatannya akibat insiden kecelakaan. Ketika ia berusaha mengembalikan ingatannya, dia menemukan sisi misterius suaminya, Ji-hoon. Nah, sebelum kita masuk ke inti cerita, saya kembali mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin tahu jalan ceritanya dengan singkat. Jadi langsung saja kita masuk ke isi cerita. Film ini dimulai dengan Soo Jin yang berbaring di rumah sakit dengan kepalanya yang diperban. Didampingi suaminya dengan sabar membantu merawat Soo Jin. Suaminya juga mengajak jalan-jalan Soo Jin di sekitar taman rumah sakit. Tampak ia membantu mengingatkan hal-hal kecil pada kehidupan Soo Jin karena hilang ingatannya. Pria yang saat ini tengah bersama Soo Jin, mendampingi dan merawatnya bukan benar-benar suami asli Soo Jin, melainkan ia hanya menyamar sebagai Ji-hoon, nama suami asli Soo Jin, yang entah kemana suami aslinya saat ini. Pria ini hanya menyamar sebagai Ji-hoon dan bertindak sebagai seorang suami. Bagaimana semestinya seorang suami memperlakukan istri agar tidak sendirian, terutama dalam kondisi sakit. Kondisi Soo Jin yang lupa ingatan membuatnya menganggap dan mempercayai jika pria yang bersamanya saat ini adalah benar suaminya. Suaminya mengajak Soo Jin pulang ke apartemen. Pria itu lebih dulu masuk ke kamar untuk menyiapkan kejutan atas kepulangan Soo Jin. Sedangkan Soo Jin masih berada di dalam lift. Seketika listrik mati, membuat Soo Jin yang masih berada di dalam lift panik dan berteriak memanggil-manggil nama Ji-hoon suaminya. Kemudian pria yang bertindak sebagai suaminya itu ketika terbangun dari pingsannya, suaminya tersenyum dan mengatakan jika Soo Jin membenci kegelapan sejak dulu. Tetapi Soo Jin bertanya tentang Kanada, dan suaminya hanya mengatakan sekilas jika menetap di Kanada adalah impian Soo Jin sejak lama. Keesokan pagi, Soo Jin ingin berjalan-jalan. Saat memasuki lift, dia bertemu gadis kecil. Mereka saling bertatapan, dan mendadak Soo Jin masih mengikuti gadis kecil itu ke jalanan. Dan benar saja, sebuah truk dengan jarak dekat akan menabrak gadis kecil yang lalai, seperti yang ada di bayangannya. Dengan cepat Soo Jin menolong, dan tentu saja tiba-tiba suaminya ada di situ ikut menolongnya. Mereka berdua pun terluka. Tapi gadis kecil tidak jadi kecelakaan dan tidak terluka. Di kamar apartemen mereka, suaminya mengobati luka Soo Jin, yang mana pria itu juga ikut terluka di tangannya. Soo Jin bertemu lagi dengan gadis kecil kemarin. Lagi-lagi api kompor di dapur apartemennya. Soo Jin yang panik dengan apa yang ia lihat, kembali mengikuti gadis kecil itu. Diam-diam, sembari menelpon suaminya untuk berjaga-jaga. Dari kejauhan, Soo Jin melihat gadis kecil itu disambut kepulangannya oleh ibunya dan akan membuatkannya makan. Namun naas, Soo Jin yang hendak menolong sudah terdengar suara ledakan api dari kamar gadis kecil dan ibunya itu. Setelahnya, Soo Jin dan suaminya kembali ke rumah sakit, berkonsultasi dengan dokter. Seakan dokter mendiagnosa Soo Jin mengalami halusinasi setelah hilangnya ingatan. Hal itu kadang terjadi dengan pasien yang hilang ingatan. Tapi Soo Jin tidak mempercayainya dan beranjak pergi yang disusul dengan suaminya. Soo Jin dan suaminya sempat berdebat kecil. Soo Jin yang lelah karena dianggap sakit ingin mencari udara segar. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah pantai. Di pantai, suaminya meminta maaf karena merasa seharusnya bicara hal-hal yang baik. Tapi Soo Jin mengalihkannya dengan ingin berenang. Dengan senang hati suaminya menemani Soo Jin berenang. Tiba-tiba Soo Jin diperlihatkan bayangan. Ia jatuh dari ketinggian bangunan, yang mana di dekatnya ada pria yang bersamanya saat ini. Soo Jin pun terbangun dari mimpi buruknya dengan terkejut. Pagi hari itu ia menuju meja makan yang sudah siap ajan sarapan, obat-obatan, dan nota kecil untuknya. Soo Jin tersenyum akan perhatian manis pria yang dianggapnya suaminya itu.
Ketika suaminya sedang tidak di apartemen bersamanya, Sujin kedatangan 2 tim detektif. Dan ia pun duduk bersama kedua detektif itu. Sambil memperlihatkan data dan foto luka lebam Sujin yang dibawanya, mendadak detektif bertanya, "Apa yang Anda lakukan jika suami melakukan kekerasan?" Dengan polosnya, karena lupa ingatan, Sujin hanya menjawab bahwa ia akan melaporkannya. Kedua detektif sedikit kebingungan dan hanya menyodorkan berkas untuk Sujin tanda tangani. Kemudian Sujin berjalan-jalan keluar. Tanpa disengaja, ia bertemu rekan kerjanya, yang mana ternyata Sujin pernah bekerja sebagai instruktur di sekolah seni. Rekannya membantu ingatan Sujin dengan memperlihatkan kartu nama identitas, foto-foto bersama anak-anak sekolah, bahkan di sana ia menemukan nama dan alamat perusahaan Ji-hoon, suami aslinya. Sedikit demi sedikit, keberadaan dan tabiat suami aslinya terkuak karena bantuan rekannya. Sujin menyelidiki kantor Ji-hoon, suami aslinya. Ternyata kantor perusahaan suaminya itu sudah tutup dan bangkrut. Malam hari di apartemen, Sujin disambut kepulangannya oleh suaminya dan juga menanyakan mengapa tidak mengangkat teleponnya. Sujin mengatakan dengan gamblang jika ia pergi ke kantor perusahaan Ji-hoon yang bangkrut dan mendapatkan alamatnya dari sekolah seni tempat ia bekerja dulu. Pria yang bertindak sebagai suaminya itu terkejut. Apakah Sujin mulai pulih ingatannya? Dan ia berdalih kepada Sujin tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu. Ia memberitahu jika keadaannya sudah pulih. Di sisi lain, tim detektif menemui bapak ketua perusahaan Ji-hoon di Bami asli. Sujin adalah arsitek dan CEO yang bertanggung jawab. Namun saat perusahaannya bangkrut, keberadaannya sedang dicari-cari para rentenir yang tak kunjung mereka menemukannya. Bapak ketua yang bertanya apakah Ji-hoon seorang tersangka, namun tim detektif seakan memberi isyarat jika semua